Masih dialog kami berkaitan dengan harapan dan tantangan Kapolri yang baru. Masih ada Mas Hermawan Sulistyo atau Mas Kiki, pengamat kepolisian, dan Bang Sarifuddin Suding dari Komisi 3 DPR RI. Ya, Mas Kiki, ini kan Mas Kiki juga aktivis ya kan, jadi mengerti betul ketika kami masyarakat awam tuh menilai, aduh ini polisi kok kayaknya kepanjangan tangan dari kekuasaan bener sih belakangan-belakangan ini. Dijawab nih oleh Pak Sigit, akan mengubah Polri lebih humanis, melayani, akuntabel, dan mengedepankan keadilan. Citra kekerasan yang berlebihan, arogansi anggota, dan gaya hidup mewah juga akan kita lihat akan terjadi perubahan gitu. Yakin Mas Kiki itu bisa berubah di tangan seorang Pak Sigit? Saya kok optimis. Saya yakin sih enggak lah, tapi optimis. Tapi orang tahu loh Pak Sigit ini ajudannya Pak Jokowi dulu ya kan? Nah, karena begini, orang itu tidak membedakan, padahal ada garis batas yang sangat tipis antara perilaku oposisi, perilaku anti pemerintah, dengan perilaku dan sikap destruktif bagi masyarakat, gitu. Contoh, afiliasi, afinitas keagamaan misalnya, ya, ketika itu masuk ke ruang politik, maka sangat sulit dipisahkan apakah ini keyakinan ilahiyah atau anti pemerintah, gitu. Dan itu menyatu. Anti pemerintah tapi dibalut agama begitu ya? Ya, ketika ini di ruang publik lalu orang memaki-maki dan merusak dan ini orang tidak berani karena saya tidak berani mengkritik karena kami sesama Muslim dan Muslim yang lain mengatasnamakan agama. Saya Muslim, saya harus hati-hati menentang mereka. Nah, polisi terjebak dalam situasi itu sehingga ketika polisi menindak, dibilang ini belain pemerintah gitu. Satu. Yang kedua, kalau Pak Sigit sendiri, saya kira dia profesional lah sikapnya, nggak usah jauh-jauh sebagai ajudan gitu. Sebagai Kadif Propam aja kan dia harus menindak teman-temannya sendiri. Itu dilakukan kok. Dan ya kalau salah, salah. Polisi kan atasannya bukan, komandannya kan bukan atasan. Komandannya adalah hukum. Jadi atasannya sekalipun kalau melanggar hukum, ya dia harus tindak. Gitu. Nah ini yang menumbuhkan optimisme saya. Dan kawan satu ini kan nggak banyak omong. Dia diem aja kerja begitu aja. Jadi orang itu susah nebak arah pikirannya itu kalau nggak kenal dekat gitu, nggak tahu arah pikirannya kemana. Padahal sebetulnya dia ya nggak banyak ngomong juga gitu. Nah, yang terakhir kalau catatan saya adalah dia sportif. Kenapa sportif? Orang tidak banyak yang tahu bahwa Pak Sigit ini pejudo nasional, dulu juara nasional judo gitu. Oh begitu. Kalau saya sama Mas Kiki karateka juga kan? Nah dia nggak berani dia. Kalau saya tantang kita komite aja, kita kategori gitu. Dia nggak berani karena katanya saya kan hanya judo, Mas Kiki kan bisa mukul. Jadi itu menumbuhkan sikap sportif ya. Seharusnya dan kita berharap lah. Gitu. Ya, tapi harapan ini Pak Suding bisa dikawal oleh Komisi 3 sehingga misalnya begini kan dalam beberapa kasus, sebutlah, saya menggampangkan saja buat pemirsa, ada aktivis yang ada mengkritik pemerintah kemudian ada ditahan gitu oleh polisi. Memang kemudian ada dilepas gitu. Tetapi proses-prosesnya itu kadang agak lama, kadang preskonnya agak terlambat berapa hari dibanding kasus-kasus lain begitu. Nah ini yang kemudian menimbulkan publik, bahkan saya yakin di Komisi 3 DPR juga merasakannya dan hal semacam ini bisa nggak sih kemudian diubah kalau ia masih terjadi, Komisi 3 juga mewakili kami bisa mempertanyakan begitu sehingga tidak muncul asumsi-asumsi yang seperti Mas Kiki sampaikan tadi, Bang Suding. Ya, saya kira pertanyaan Mas Bayu ini juga sempat saya konfirmasi pada saat fit and proper ya, bahwa institusi apa jawabnya tuh Pak Sigit waktu itu? Kepolisian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia kan begitu ya. Lalu kemudian dan kita berharap bahwa kepolisian jangan menjadi alat politik ya oleh pihak-pihak tertentu. Jadi betul-betul dalam konteks
ketika menangani satu kasus dalam konteks penegakan hukum yang profesional. Ya. Dan beliau memberikan jawaban dia meyakinkan kepada kami yang sangat meyakinkan bahwa amanat konstitusi lalu kemudian undang-undang nomor 2 tahun 2000 adalah pegangan saya itu berarti bahwa dia betul-betul seperti ketika dia katakan bahwa pedang keadilan ini yang selama ini dirasakan masyarakat bahwa tumpul ke atas tajam ke bawah itu tidak akan terjadi lagi Jadi semua equal dan saya kira kemarin juga memberikan angin segar kan ada salah satu pelaku rasis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan ditahan dan yang kita tahu adalah ketua Yamin kemarin itu kan begitu. Nah itu kan memberikan angin segar bahwa tidak ada lagi seperti persepsi selama ini pedang keadilan itu tajam ke kiri, tumpul ke kanan, tapi ini betul-betul bisa dirasakan bahwa semua sama di hadapan hukum. Ya, mudah-mudahan begitu. Mas Kiki, sedikit, ini sudah berkali-kali dibahas, tapi saya pengen tahu Mas Kiki punya keyakinan seperti apa. Beberapa kan ide, sebutlah begitu, yang disampaikan di fit and proper test ini kemudian mengundang pro dan kontra. Pam swakarsa, saya pakai bahasanya yang akan dioptimalkan, mudah-mudahan lebih tepat begitu ya. Nah, Pam swakarsa yang sudah ada di undang-undang ini akan dioptimalkan oleh Kapolri yang baru. Hal semacam ini. Kemudian nanti akan ada polisi virtual melibatkan influencer, juga menimbulkan pro dan kontra. Anggota Polri nanti akan belajar kitab kuning. Hal semacam ini, koreksi saya juga kalau ternyata saya kurang pas, tetapi hal semacam ini pas atau tidak? Atau ini Anda yakin akan tetap dalam koridornya Kapolri, sehingga terutama Pam swakarsa tidak mengulang kejadian tahun 98. Mas Kiki, keyakinan Anda mengenai ini? Nah gini, khusus Pam swakarsa ini critical issues Kenapa? Kami harus mengawal secara hati-hati polisi di sini karena apa? Ide dasarnya baik. Ide dasarnya itu kan community policing. Karena jumlah polisi tidak cukup, maka kita mengandalkan masyarakat menjaga ketertibannya sendiri. Ini ide universal. Kita adopsi dari Jepang. Yang jadi persoalan adalah Pam swakarsa itu seperti Satpol PP, satuan polisi pura-pura itu. Kenapa? Begitu pakai baju Pam swakarsa, kelakuannya lebih brutal, lebih jelek dari polisi gitu. Jadi lebih polisi dari polisi, lebih tentara dari tentara. Inilah yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Sehingga yang nanti yang mengomandani di critical juncture ini, isu kritis bagi polisi ini, harus perwira yang tegas, berani, penuh inisiatif ke depan dan betul-betul berdedikasi. Karena kalau disalahgunakan, saya baru beberapa hari yang lalu didatengin wartawan bodrek yang menggunakan seragam polisi, menggunakan istilah mabes, dengan simbol-simbol yang seperti polisi, dan minta duit gitu. Tapi mengaku wartawan gitu ya. Mengaku wartawan, wartawannya polisi pula. Wartawan aja udah takut, apalagi wartawan polisi. Dua kali takut lah gitu. Jadi salah sih mereka datang ke Mas Kiki ya. Iya. Saya mau minta Pak Sudingnya aduh jauh gitu. Kena COVID juga, jadi kan nggak ada uang gitu. Iya. Tapi terbayang saya bagaimana kemudian ini harus dikawal sedemikian rupa, jangan anti terhadap kritik juga dari orang-orang yang sayang kepada Polri secara institusi, begitu ya, Mas Kiki. Mas Kiki dekat dengan Korps Bayangkara, tetapi akan mengawal ini juga. Itu janji ya buat kita semua ya dari Mas Kiki ya. Dan jangan takut, sama polisinya. Karena mereka judo, kita karateka. Itu mereka yang takut. Judo takut sama karateka. Terbayang Mas Kiki. Pak Suding sedikit, ini juga sempat menjadi kritik atau kemudian paling akhir mungkin ya, anggaran kepolisian. Di tahun 2020 kan 104,7 triliun kalau saya tidak salah, naik 11,1% dari 2019 yang 94,3 triliun. Waktu itu diharapkan ada
nggak apa-apa sih begitu, karena polisi yang kemudian berhadapan langsung dengan berbagai masalah sebelum kalau terdesak meminta bantuan kepada TNI. Nah, transparansi ini bisa juga dikawal oleh Komisi 3 agar ini juga menjadi cermin perubahan kepolisian, anggaran besar dipertanggungjawabkan juga dengan baik. Pak Suding. Iya, sebelum masuk ke anggaran yang 127 triliun sekarang ini, Mas. Oh, 127 ya? Okay. Iya, di anggaran dengan penambahannya dan sebagainya. Saya menyangkut masalah Pam Swakarsa tadi, Mas. Silakan. Tertarik ini. Karena jumlah anggota kepolisian kita ini kan sangat terbatas, Mas. 401.000 sekian ya. Dibanding dengan jumlah penduduk yang 160 juta ini memang diharuskan, itu satu keniscayaan. Kepolisian itu harus bermitra dengan masyarakat gitu loh. Ya, bagaimana merekrut masyarakat dalam rangka untuk menjaga Harkantipmas karena begitu luas wilayah dengan jumlah penduduk yang besar ya, lalu kemudian keterbatasan anggota kita, saya kira memang sangat tidak memadai ketika kita mengandalkan anggota kepolisian. Dan saya kira amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 juga diamanatkan untuk itu ya, membangun pola kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan saya konotasi tentang Pam Swakarsa itu saya kira jauh berbeda lah dengan tahun 98 itu ya. Karena itu selalu kita tekankan dengan itu harapan kita. Jadi sangat terhindarlah dari sikap-sikap kekerasan itu. Nah, dalam kita menyangkut masalah anggaran, Mas. Memang Mas Bayu, kenapa di Komisi 3 selalu katakanlah mendorong institusi ini karena kami sangat meyakini bahwa institusi ini adalah garda terdepan ya dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pengayom pelindung dan juga pemelihara keamanan dan ketertiban, di mana dinamika masyarakat kita saat ini ya juga cukup harus mendapatkan hal seperti itu sebagaimana tupoksi kepolisian ya diamanatkan di undang-undang itu. Nah, memang di anggaran 120 sekian triliun ini memang banyak teralokasi ke belanja modal ya. Belanja modal sehingga kami selalu mendorong bahwa di era sekarang ini sedapat mungkin itu betul-betul bagaimana mengefisiensikan anggaran ini supaya betul-betul sesuai dengan program yang yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga dapat terwujud dengan baik. Sehingga begitu pula menyangkut masalah pengadaan yang memang tidak dibutuhkan oleh institusi kepolisian hanya karena desakan dari para rekanan, sedapat mungkin itu dihindari lagi kan begitu. Tapi akan dikawal ya nanti ya. Iya, betul-betul. Tapi anggaran ini adalah betul-betul kebutuhan real ya dari yang akan digunakan oleh institusi kepolisian dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Ya, oke. Mas Kiki, terakhir menutup ngobrol kita pagi hari ini, harapan dan tantangan Kapolri, Pak Sigit juga punya privilege masa jabatan insya Allah yang cukup panjang. Dan orang kemudian berpikir, analis banyak mengatakan ini adalah memungkinkan bagi beliau untuk melakukan perubahan-perubahan secara pelan tapi pasti yang tidak mudah seperti membalik telapak tangan, kita yakini ada perubahan struktural dan berbagai hal di kepolisian untuk menjadi Polri yang dirasakan oleh masyarakat yang baru nanti. Anda setuju, Mas Kiki? Ya, cukup panjang memang karena usia pensiun Pak Sigit masih 6 tahun lagi. Tetapi itu berarti pada critical juncture tahun 2024 itu beliau masih menjabat Kapolri. Itu satu. Karena itu periode sangat kritis 2023 dan 2024. Nah, yang kedua mungkin agak ngerem kalau memang mau lari cepat. Pengalaman Pak Tito nggak sabaran mau cepat dengan perubahan luar biasa dan dihantam dari dalam dan dari luar. Contoh kasus ketika saya membackup untuk democratic policing, dari judulnya saja sudah menjadi isu gosip macam-macam yang tidak ada di konsep itu gitu. Jadi beredar segala macam sehingga beliau terpaksa mengerem langkah-langkahnya gitu. Padahal itu sebuah reformasi yang sangat luar biasa. Dan dari dalam sendiri juga bukan digergaji tapi
terhambat karena tidak cukup kapasitas institusi untuk merekam, mendapat, dan melakukan perubahan-perubahan seperti yang diminta oleh pimpinan. Ya. Nah, dari pengalaman itu mungkin Pak Sigit agak mengerem sedikit, gitu. Tapi jangan berhenti, karena kalau berhenti percuma aja janji-janjinya. Itu saja. Ya, ngeremnya jangan berhenti, rem pelan supaya tetap berjalan, begitu ya? Ya, kadang-kadang dilepas gitu, biar nabrak-nabrak DPR di Biar saling tabrak, tapi tabrakan yang baik, gitu, saling mengingatkan. Itu harapan kita pula yang akan mengawal Pak Sigit sebagai Kapolri dan membantu. Meski kita dikatakan masyarakatnya juga harus berubah, jangan mau menyuap polisinya juga akan baik. Pak Suding mengatakan akan mengawal ini semua, tentu ini kemudian akan kembali ke publik. Terima kasih untuk obrolan kita pagi ini. Kita tunggu kinerja dari Pak Sigit sebagai Kapolri yang baru. Yang kecil-kecil dulu Pak Sigit, mudah-mudahan ini kemudian terasa di masyarakat. Saya pegang satu, tidak ada lagi polisi di lalu lintas yang melakukan tilang dan kemudian pungli. Mudah-mudahan ini mengubah wajah Polri. Terima kasih Mas Kiki, terima kasih Bang Suding. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Mas Kiki. Selamat pagi.